你故作冷漠将我拒绝。都到这个时候了，你还要瞒着我吗？Halo, selamat datang di Aksa Movie 21. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu diberi kemudahan dalam urusannya. Kali ini saya akan menceritakan bagian ke-8 dari cerita The Winner is Love. Agar tidak berlama-lama, berikut rangkumannya. Penasehat kerajaan akhirnya dibawa untuk dieksekusi. Sementara itu Sang Guan dan yang lainnya bergegas menyelamatkan ayahnya tersebut. Namun Pangeran Lu telah memperkirakan tindakan Sang Guan. Di perjalanan, Pangeran Lu dan bawahannya menghadang mereka. Ternyata para pendekar bawahan Pangeran Lu memiliki jurus kungfu yang misterius. Alhasil dalam pertempuran tersebut, mereka pun kalah dan Suzy terluka. Sementara di tempat lain, penasehat kerajaan telah dieksekusi. Sang Guan gagal menyelamatkan ayahnya tersebut. Setelah mengalahkan Suzy dan kawan-kawan, Pangeran Lu akan menangkap mereka. Suzy dan yang lainnya akan ditangkap dan dieksekusi. Namun tiba-tiba Permaisuri Lu yang merupakan kakak dari Sang Guan tiba-tiba datang. Dia mengancam akan bunuh diri jika Pangeran Lu tidak melepaskan mereka. Pangeran Lu yang mencintai istrinya tersebut akhirnya dengan terpaksa melepaskan Sang Guan dan yang lainnya. Mereka lalu pergi ke tempat eksekusi. Di sana Sang Guan menemukan ayahnya yang telah meninggal. Setelah menguburkan jasad ayahnya, Sang Guan dan Suzy kembali ke Lembah Bulan. Sang Guan menyalahkan dirinya sendiri atas kematian ayahnya tersebut. Suzy yang tidak ingin melihat orang yang dicintainya itu larut dalam kesedihan, dia lalu menghibur Sang Guan. Tiba-tiba tanpa diduga, Suzy merasakan ada yang tidak beres pada tubuhnya. Yang ternyata Suzy terkena jurus hampa akibat pertarungannya sebelumnya. Jurus hampa sangat berbahaya bagi seorang praktisi bela diri, di mana jurus itu akan menghabiskan tenaga dalam korbannya. Lin Chanrang menemui Pangeran Lu. Dia berniat hendak meminta obat penawar untuk Suzy. Namun Pangeran Lu menolak permintaan Lin Chanrang, yang adalah pamannya sendiri. Hal itu didengar oleh seorang pelayan dan melaporkannya kepada Permaisuri. Permaisuri yang tahu jika Suzy adalah wanita yang dicintai Sang Guan berniat untuk membantu. Dia mencoba membujuk Pangeran Lu untuk memberikan penawarnya. Namun Pangeran Lu menolak permintaan istrinya tersebut. Sehingga hal itu membuat Permaisuri Lu menjadi kecewa dan akan pergi dari istana meninggalkan pangeran. Pangeran Lu yang tidak ingin istrinya pergi, dia pun lalu mengurungnya. Suzy yang kondisinya semakin lemah mengutarakan keinginannya untuk pergi ke Gunung Zewa Jingyu untuk bertemu dengan Dona Hongxiu. Sang Guan pun mengikuti keinginan wanita yang dicintainya tersebut.
Permaisuri Lu yang sedang hamil sangat sedih melihat kekejaman suaminya, sehingga dia pun lalu memutuskan mengakhiri hidupnya bersama bayi yang dikandungnya. Pangeran Lu yang melihat istrinya tewas karena bunuh diri sangat sedih. Dia menyalahkan Sangguan atas kematian istrinya tersebut. Sementara itu, Sangguan yang telah tiba di Gunung Dewa Jingzhou tanpa sengaja membaca catatan tentang Sekte Suyan. Seketika dia sangat gembira karena kemungkinan Sekte Suyan bisa menyembuhkan racun hampa diderita oleh Suzy. Pendiri Sekte Suyan adalah ketua dari negeri asing Sekte Moyan, namun ibunya berasal dari dataran tengah. Sehingga dia membenci orang-orang Sekte Moyan. Dia lalu mencuri batu spiritual milik Sekte Moyan dan membawanya ke dataran tengah. Di dataran tengah dia lalu mendirikan Sekte Suyan. Saat ini Xuan Suang yang merupakan ketua Sekte Suyan sedang berada di Gunung Pedang Roh. Maka Sangguan harus ke sana untuk meminjam batu spiritual Sekte Suyan tersebut. Setibanya di Gunung Pedang Roh, Sangguan bertemu dengan Feng Zi. Dia pun lalu meminjam batu spiritual tersebut kepadanya, dikarenakan Feng Zi merupakan murid dari Xuan Suang. Sangguan akan melakukan apapun asal Feng Zi membantunya. Dia bahkan bersedia menikah dengannya. Namun Feng Zi yang sadar jika Sangguan tidak mencintainya, dia pun memberikan batu spiritual tersebut tanpa syarat apapun. Di tempat lain, Mu Yuan yang mencari keberadaan Suzy menyelinap ke Gunung Dewa Yingzhou. Di sana dia melihat Suzy yang berbaring dalam keadaan koma. Hong Xiu mengetahui kehadiran Mu Yuan. Dia lalu menceritakan keadaan Suzy, di mana Pangeran Lu lah yang menyebabkan Suzy terluka terkena jurus hampa. Untuk menyelamatkan Suzy, Mu Yuan lalu mendatangi istana untuk bertemu Pangeran Lu. Kepada Pangeran Lu, Mu Yuan berkata jika dia bersedia bergabung dan membantu membentuk aliansi pendekar. Namun sebelumnya Mu Yuan meminta Pangeran Lu memberikan obat penawar racun hampa untuk mengobati Suzy. Setelahnya dia berjanji akan mengabdi kepada Pangeran Lu. Pangeran Lu pun menyetujui permintaan Mu Yuan tersebut. Dia lalu memberikan penawarnya. Namun ternyata Pangeran Lu menipu Mu Yuan, di mana sebenarnya tidak ada penawar untuk jurus hampa. Sangguan yang telah mendapatkan batu spiritual kembali ke Gunung Dewa Yingzhou. Dia menggunakan batu spiritual tersebut. Dia lalu segera mengobati Suzy. Si Cheng melaporkan kepada Pangeran Lu jika dari hasil penyelidikannya, King Mei murid dari Balai Pedang Roh melatih jurus 9 Dewa Lotus secara diam-diam. Dia juga mengatakan jika ketua Balai Pedang Roh menampung murid-murid dari Istana Api. Sementara di Balai Pedang Roh, Feng Zi yang telah memutuskan untuk melupakan Sangguan berniat untuk menikah dengan King Mei. Kali ini sepertinya dia sudah yakin dengan keputusannya tersebut. Di saat mereka membahas tentang rencana pernikahan itu, King Mei datang membawakan sesuatu untuk Feng Zi. Ketua Lin sepertinya menyetujui rencana pernikahan mereka. King Mei pun berjanji akan selalu menjaga dan melindungi Feng Zi. Malam harinya King Mei mendatangi Biksu Hong Seng. Dia memberitahukan jika dia akan menikahi Feng Zi. Hong Seng yang mengetahui hal tersebut sangat marah, karena sebelumnya dia telah memperingatkan King Mei untuk melupakan perasaan dan cinta. Tanpa diduga ternyata Hong Seng masih menyimpan kitab 9 Dewa Lotus.
Selama ini kitab 9 Dewa Lotus yang disangka telah dihancurkan adalah kitab 9 Dewa Lotus yang dipalsukan. Di depan King Mei, Hong Seng lalu berniat membakar kitab tersebut. Melihat hal itu, King Mei berusaha merebut kitab tersebut. Tanpa sengaja dia membunuh Hong Seng. Di Gunung Dewa Yingzhu, Sangguan masih menunggu Suzy yang belum sadar. Dia mulai menceritakan betapa dia sangat merindukan kekasihnya tersebut. Namun tanpa diduga, Suzy sebenarnya telah sadar. Dia mendengar semua perkataan Sangguan. 你好好休息。看花还早，人家这你醒了。 Mu Yuan mendatangi Gunung Dewa Yingzhu untuk memberikan penawar kepada Suzy. Namun sesampainya di sana, dia mengetahui jika Suzy telah sembuh. Mu Yuan mendengarkan percakapan Suzy dengan Sangguan, di mana terlihat mereka berdua sangat bahagia sebagai sepasang kekasih. Hal itu membuatnya merasa cemburu dan lalu meninggalkan tempat tersebut. 当武林中所有的人都反对他的时候， Mu Yuan menemui Pangeran Lu. Di sana dia mengutarakan kekecewaannya kepada Suzy. Sekarang dia sudah tidak memiliki perasaan cinta lagi. Di hatinya, sekarang hanyalah Istana Api Chong dan aliansi pendekar. Mu Yuan lalu melakukan sumpah darah untuk mengabdi kepada Pangeran Lu. Putra mahkota mengirimkan surat kepada Sangguan, di mana di surat itu dituliskan jika putra mahkota mengundang Sangguan ke istana untuk bertemu dengannya. 我此次前去， Esok harinya ketika bangun tidur, Suzy mendapati kakinya diikat benang merah. Dia tahu jika itu kelakuan Sangguan. Lalu dia menemukan surat yang ditinggalkan Sangguan, di mana dituliskan jika Sangguan pergi ke ibu kota timur dan akan kembali dalam waktu 3 hari. 我定归心似箭，等我。 Di istana, putra mahkota menyampaikan masalahnya kepada Sangguan, di mana dia semakin khawatir dengan tindakan Pangeran Lu adiknya sendiri. Ketua Lin dari Balai Pedang Roh menyebarkan undangan kepada para pendekar untuk menghadiri acara pernikahan putrinya. Mereka mencurigai jika Pangeran Lu akan muncul di sana. Sangguan berkata jika dia akan membantu untuk menyelidikinya. Putra mahkota sangat senang dibantu Sangguan. Dia akan mengirimkan orang-orangnya untuk melindungi Sangguan secara diam-diam. 我会派人暗中保护你。多谢殿下庇护。 Di Balai Pedang Roh, Feng Zi dan King Mei melangsungkan pernikahan mereka di depan para pendekar. Tidak lama kemudian, Pangeran Lu tiba di sana yang diikuti oleh Mu Yuan. Melihat kehadiran mereka, orang-orang di sana terlihat terkejut dan bertanya-tanya. Pangeran Lu berbicara dengan Ketua Lin, di mana dia membahas mengenai Balai Pedang Roh yang menampung murid Istana Chong. Hal itu sama saja dengan menentang hukum kerajaan. Pangeran Lu tahu jika Ketua Lin tidak takut mati, namun dia sangat menjaga nama baiknya. Pangeran Lu berkata jika King Mei murid Balai Pedang Roh secara diam-diam mempelajari jurus 9 Dewa Lotus. Jika hal tersebut diketahui dunia luar, tentu nama Ketua Lin akan tercoreng. Namun Pangeran Lu berkata jika dia akan merahasiakannya, asalkan Ketua Lin mau mengikutinya. 少侠的事，也就到本王为止。老夫只是小瞧了你了。 Di hadapan para pendekar, Pangeran Lu menyatakan niatnya untuk membentuk aliansi dan menggabungkan para pendekar. Beberapa sekte setuju dan akan bergabung dengan Pangeran Lu. 我华山派第一个加入，我也加入。我峨眉派责无旁贷。 Namun ketua Xingyi dari sekte Sanggeng menanyakan rumor yang sedang terjadi.
di mana hancurnya istana api Chong disebabkan oleh Pangeran Lu dan Sekte Huasan. Feng Mo dari Sekte Huasan membantah tuduhan Ketua Xing Yi. Dia berkata jika yang dikatakan Ketua Xing Yi itu semua adalah fitnah. Tiba-tiba Sangguan hadir di sana sambil berkata jika dia bisa membuktikan kebenarannya. Di hadapan para pendekar, Sangguan membongkar dalang di balik wabah penyakit di Kabupaten Anping. Dia juga mengungkapkan kerjasama Pangeran Lu dan Sekte Huasan yang menjebak Istana Api. 暗算冲火宫，来到华山派与前掌门封城，请大家一定要记住发生在冲火宫的事。诸位， Mendengar penjelasan Sangguan tersebut, Sekte Sanjing dan Kuilu Duan pun menolak bergabung dengan Pangeran Lu. Mereka lalu pergi meninggalkan Balai Pedang Roh. Hal itu membuat Pangeran Lu sangat marah. Dia lalu meminta si Chen untuk menyiapkan prajuritnya. Pangeran Lu menjalankan rencananya. Kepada Sangguan, dia berkata jika Permaisuri Lu kakaknya Sangguan telah meninggal karena bunuh diri. Sangguan yang mendengarnya pun masuk ke dalam jebakan Pangeran Lu. Dia sangat marah dan hendak membunuh sang pangeran, namun Mu Yuan menghentikannya. 雪莉，这是禽兽！不要！ Akibat Sangguan mencoba membunuh pangeran kerajaan, para prajurit yang telah disiapkan pun akan menangkapnya untuk segera dieksekusi. Beruntung Ketua Lin membantu Sangguan. Dia menjadikan dirinya sebagai sandera, sehingga Sangguan bisa kabur dari sana. Setelah semua orang pergi meninggalkan Balai Pedang Roh, King Mei menghampiri Ketua Lin dan menanyakan apa yang terjadi. Ketua Lin yang mengingat perkataan Pangeran Lu sebelumnya lalu menguji King Mei. Dan tanpa sengaja, King Mei pun mengeluarkan jurus 9 Dewa Lotus yang dia latih. Melihat hal tersebut, Ketua Lin sangat marah. Dia mengusir King Mei dan menyuruhnya pergi meninggalkan Balai Pedang Roh. 相信我好不好？再多傻事我都愿意做。为了你， Suzy yang menyusul Sangguan bertemu dengan Wu Ming. Dia lalu menanyakan keberadaan Sangguan kepadanya. 你就别再上去了。不行，我要去找头哥哥。 Sementara itu, Sangguan yang lari dari kejaran para prajurit istana mulai terdesak ke pinggiran tebing. Bersamaan dengan itu, Pangeran Lu dan bawahannya tiba di sana untuk membunuhnya. Sangguan yang sudah tidak bisa melawan akan segera dieksekusi oleh Pangeran Lu. Namun tiba-tiba Mu Yuan mengajukan dirinya agar dia yang melakukannya. Pangeran pun mengizinkannya. Mu Yuan menusuk Sangguan dan mendorongnya ke jurang. Bersama dengan itu Suzy tiba di sana. 谢大将。 Suzy yang melihat Mu Yuan membunuh kekasihnya tersebut sangat marah. Dia mencoba menyerang Mu Yuan, namun karena kondisinya yang masih lemah, Suzy pun berakhir pingsan. Tiba-tiba Lin Chanrang datang menyerang Mu Yuan. Dia sangat marah melihat pengkhianatan Mu Yuan yang memihak kepada Pangeran Lu, dan kemudian membawa Suzy pergi dari sana. Yang ternyata Sangguan masih hidup. Dia diselamatkan oleh putra mahkota. Untuk mengelabui para bawahan Pangeran Lu, mereka memalsukan kematian Sangguan. Suzy yang tersadar dari pingsannya
menanyakan keadaan Sangguan kepada Lin Chanrang. Karena tidak mendapatkan jawaban yang diinginkan, Suzy segera bangkit dan pergi mencari kekasihnya tersebut. King Mei yang diusir oleh Ketua Lin pergi bersama istrinya meninggalkan Balai Pedang Roh. Ketika dia sedang melatih kungfunya, tiba-tiba Pangeran Lu menghampirinya. Pangeran Lu tahu jika King Mei kesulitan dalam mencapai tahap 9 dari jurus 9 Dewa Lotus. Dia berkata akan membantunya, asalkan King Mei bersedia mengabdi dengannya. King Mei kembali ke rumah menemui istrinya, di mana kehidupan mereka saat ini sangat sederhana. Berbeda dengan sebelumnya ketika mereka tinggal di Balai Pedang Roh. Karena kekurangan keuangan, Feng Zi berniat untuk menggadaikan gelang pemberian ayahnya. Tanpa diduga hal itu membuat King Mei menjadi marah. King Mei merasa jika Feng Zi menganggapnya tidak bisa menafkahinya. King Mei yang kesal pun pergi ke kediaman Pangeran Lu. Di sana Pangeran Lu memberikannya obat yang bisa meningkatkan tenaga dalam. Sehingga nantinya King Mei bisa dengan mudah menerobos tahap ke-9 dari jurus 9 Dewa Lotus. Suzy berniat akan meninggalkan Lembah Bulan. Dia akan pergi ke Gunung Dewa Yingzhu untuk bertemu dengan Nona Hongxiu. Di Gunung Dewa Yingzhu, Suzy minum arak untuk meringankan kesedihannya. Dan tanpa diduga, Suzy yang mulai mabuk melihat Sangguan yang memperhatikannya dari jauh. Suzy segera keluar mengejar Sangguan. Di luar dia mencari-cari keberadaan Sangguan yang bersembunyi darinya. Karena dalam kondisi mabuk, Suzy mulai terhuyung dan akan terjatuh. Beruntung tiba-tiba Sangguan menangkapnya. Suzy yang melihat Sangguan masih hidup seketika sangat gembira. Namun di sini Sangguan mengatakan jika Suzy salah orang, di mana dia mengakui jika dirinya adalah pemuda dari kota Jingzhou yang bernama Yu Chuzi. Hal itu dilakukan Sangguan untuk tetap memalsukan kematiannya. Dia tidak ingin Pangeran Lu curiga dan mengetahui jika dia masih hidup. Oke, demikianlah bagian ke-8 dari cerita The Winner is Love. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.